Hai semuanya, jadi dalam video kali ini adalah voice recording atas pesan yang aku terima ketika aku lagi, nggak bisa dibilang meditasi juga sih, tapi ketika aku lagi fokus untuk melakukan hal lain, cuman aku menerima pesan ini dan aku, ya kalian tau lah ya, kalau misalnya aku tahan-tahan pesannya malah efeknya kurang positif buat aku secara fisik. Jadi aku mau share pesan ini dan tema utamanya adalah alasan kenapa mencintai diri sendiri itu malah bisa membuat kalian semakin didekatkan dengan siapapun, soulmate atau twin flame. Kalau memang twin flame-nya tujuannya untuk union secara romantis, tapi intinya kalian akan semakin didekatkan dengan orang yang seharusnya menjadi jodoh kalian. Kenapa mencintai diri sendiri itu efeknya bisa seluar biasa itu? Karena ketika kita mencintai diri sendiri, kita belajar memahami jenis hubungan seperti apa yang kita butuhkan. Kita bisa lebih memahami karena kita paham diri kita, karena kita paham individu, karena kita paham apa yang diri kita butuh, apa yang diri kita inginkan. Dan karena apa yang dibutuhkan dan diinginkan setiap orang itu berbeda, jadi karena kita sudah paham, kita juga jadi belajar untuk menciptakan batasan terhadap diri. Jadi karena kita paham, kita tahu dong kalau kita nggak mau menerima, kita nggak mau settle down sama apa yang nggak kita inginkan. Kita nggak akan maksain diri untuk bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuhkan. Lalu contoh-contoh memahami dan mencintai diri sendiri itu gimana sih? Ketika kita bisa memahami dan mencintai diri kita sendiri itu, kita tahu kalau kita ibaratnya kita lagi jalan, karena kita sayang sama diri kita sendiri, kita nggak mungkin dong maksain diri kita untuk lewatin jalanan berlubang, atau berjalan lewat jalanan yang banyak polisi tidurnya. Karena kita tahu kalau misalnya kita lewatin jalan berlubang atau lewat jalan yang banyak polisi tidur itu, kemungkinan kita jatuh, kemungkinan kita tersandung. Nah, begitu juga dalam hidup. Karena kita tahu misalnya kita nggak cocok sama tipe orang yang suka pemarah, kita nggak cocok sama misalnya orang yang perokok atau gimana, aku nggak akan menghakimi orang yang merokok. Itu kalian pasti punya alasan dan keputusannya masing-masing. Terserah, it's your life, you do you, I'll do me. Ini hanya contoh. Tapi contoh misal kalian gak suka dengan orang-orang yang merokok. Kadang ada manusia yang berasumsi bahwa cinta itu buta. Jadi kayak, karena gue udah sayang, jadi gak apa-apa deh kalau misalnya pacar gue kasar, gak apa-apa kalau pacar gue yang ngerokok. Padahal kita gak suka dikasarin, padahal kita gak suka ngeliat kalau pasangan kita perokok. Jadi dia semacam menurunkan standarnya hanya supaya gak ditinggalin. Kadang memang banyak orang yang takut untuk ditinggalkan, dan itu jadi alasan kenapa banyak orang settle down for less than whatever they deserve. Banyak yang merasa kalau karena gak mau sendirian, jadinya mereka ya udah ngikutin aja apa yang dikasih. Aku ngomong gini bukan berarti kita nuntut, ngotot, dan jadinya gak bersyukur. No. Kadang di tengah kita sedang sendirian dalam konteks benar-benar sendiri, atau dalam konteks lagi single, itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita syukuri dan banyak hal yang bisa kita kembangkan. Cuman banyak orang juga yang mungkin karena tuntutan orang-orang sekitarnya, jadi berasa kayak single, jomblo sendiri itu suatu wabah, suatu penyakit. Padahal enggak semua orang harus punya pasangan untuk bahagia. Enggak semua orang harus punya status untuk bahagia. Dan mengapa penting buat kita untuk memahami diri sendiri itu karena
Di saat kita sudah tahu apa yang diri kita butuhkan, apa yang diri kita mau, kita bahkan nggak akan mustingin omongan orang lain. Karena kita tahu kalau misalnya yang menjalani hidup kita itu kita, yang menjalani cerita kita itu kita pemeran utama dalam hidup kita. Kita bukan cuman anak dari orang tua kita bukan cuman pacar dari atau istri atau suami dari pasangan kita bukan cuman orang tua kalau misalnya teman-teman sudah menikah buat anak kita juga pemeran utama dalam hidup kita. Kayak di suatu film, kita itu pemeran utamanya, kita lead cast-nya dalam cerita kita sendiri. Dan ketika kita sudah memahami apa yang kita inginkan, kita memahami diri sendiri, kita sudah sukses knowing thyself, percaya sama aku, kalian bisa memaksimalkan cerita kalian dan kembali berjalan sebagai pemeran utama hidup kalian sendiri. Lalu kenapa mencintai diri sendiri itu bisa membantu kita untuk mendekatkan dengan apa yang sesungguhnya. Dengan mencintai diri sendiri itu artinya kita paham kelemahan dan kekurangan kita. Berarti kita menerima semua keunggulan dan kelemahan kita. Dengan menerima kelemahan dan kekuatan itu berarti kita paham kita kurangnya di mana, kita lebihnya di mana, kita mengakui kita kurangnya di mana, dan kita berhasil mulai menjadi diri kita sendiri. Dengan menjadi diri kita sendiri itu artinya kita paham, kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Kita paham, kita tahu apa yang harus kita pertahankan. Kita paham, kita tahu apa yang harus kita jaga supaya kualitas hidup kita, kualitas diri kita menjadi semakin lebih baik lagi. Lalu kenapa aku selalu encouraging kalian untuk healing? Karena gini, ibaratnya aku tahu banyak orang yang di zaman sekarang itu takut untuk sendirian, takut untuk jomblo, takut untuk single, takut untuk dicap nggak laku sama orang lain. Jadinya malah settling for whatever less than they deserve. Jadinya malah ngikutin apa yang nggak seharusnya diikutin gitu loh. Kayak ya karena takut sendiri, jadi mereka maksain diri di hubungan yang toksik. Karena takut nggak punya teman, jadi maksain diri bertahan di lingkungan pertemanan yang toksik. Di lingkungan yang pertemanan yang mungkin cuman bisa nyenggosipin orang, ngejatuhin orang lain, atau misalnya sesepele manfaatin orang lain. Termasuk juga kalau dalam hubungan romance. Aku tahu kok banyak yang maksain diri cuman karena takut sendirian, jadinya maksain diri untuk jadi orang ketiga dalam suatu hubungan, atau maksain diri untuk jadi selingkuhan, atau maksain diri bertahan di misalnya hubungan yang pacarnya suka mukul atau abusive verbally atau physically, atau pacarnya suka maksa untuk melakukan hubungan badan. Itu kan toxic. Cuman karena takut sendirian jadinya bertahan. Dan kalau bertahan malah semakin kehilangan siapa jati diri yang sesungguhnya. Aku gak akan menghakimi siapapun kalau itu keputusanmu. Pasti aku yakin kalian juga punya alasan-alasan tertentu kenapa kalian masih memutuskan untuk berada di situ. Tapi aku hanya bisa mengharapkan supaya kalian bisa healing dengan baik, supaya kalian bisa memahami diri kalian sendiri. Dan aku merasa di sini fungsiku itu sebagai dalam kurung motivator, supaya kalian bisa paham apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, apa yang sungguh-sungguh kalian tuh mau jadi apa. Oke, kalian kalau misalnya kalian percaya past life, kalau kalian percaya afterlife, itu mungkin kalian bisa merasa kayak, oh nanti gue akan dapat kehidupan lain lagi.
Tapi kalau di kehidupan lain lagi ternyata masih pelajarannya masih begini-begini aja, nggak mau berkembang, nggak berkembang, diulang-ulang lagi siklusnya, diulang-ulang lagi polanya, diulang-ulang lagi patternnya, buat apa? Lagi pula saat ini kalian hidup sebagai diri kalian saat ini, itu sekali kesempatannya loh. Aku nggak tahu kalian satu persatu, aku nggak tahu nama kalian satu persatu, tapi kalian, contohnya aku saat ini diberi kesempatan sebagai orang yang akhirnya bisa dipanggil sebagai The Illusion Priestess saat ini untuk menjadi teman kalian. Itu aku lagi dikasih kesempatan satu kali untuk menjadi The Illusion Priestess, dan aku nggak bisa, dan keputusan tergantung di kalian. Kalian mau memaksimalkan kesempatan hidup kalian saat ini semaksimal mungkin, atau kalian malah mau terjebak dalam kasarnya lingkungan setan yang toksik. Ibaratnya kayak Cinderella dia punya harapan, Cinderella punya mimpi. Walaupun situasi dia tidak memungkinkan untuk dia mencapai harapannya, tapi Cinderella tahu kalau mujizat itu ada, dan dia berserah. Dia berserah sampai akhirnya mujizat itu benar-benar ada, sampai ada ibu peri yang memberikan dia kesempatan untuk berubah menjadi putri. Gini, maksudku itu gini. Aku nggak tahu situasi kalian gimana saat ini, tapi aku yakin semua orang ujungnya butuh alignment dengan dirinya sendiri, butuh alignment dengan misi jiwanya sendiri, butuh alignment dengan orang-orang yang memang ditakdirkan untuk bersama dia. Dan untuk alignment itu, kita harus memutus hubungan dengan apapun yang sudah tidak cocok lagi dengan kita. Aku bahas Cinderella tadi itu sebagai contoh karena kita nggak tahu loh, kita mau dikasih celah buat mujizat itu kapan dan di mana. Cinderella bisa dikasih mujizat itu karena dia selalu waspada, dia selalu siap siaga, dia siap menerima, dia siap setiap hari berjuang memaksimalkan diri, dia menjalani prosesnya, dia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sampai akhirnya semesta, sampai akhirnya Tuhan, sampai akhirnya ibu peri itu lihat kalau ini orang berhak nih, dia udah siap nih menerima apa yang harus dia terima. Karena dia siap, dan akhirnya dia diberikan apa yang seharusnya diterima. Begitu juga aku yakin dengan teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian masih bertahan dalam, ibaratnya ya, kalau gelas kalian masih kotor, gimana kalian mau berharap gelas itu diisi dengan air bersih yang lebih berkualitas kalau gelasnya masih kotor? Makanya gelasnya harus dicuci. Makanya kalian harus healing. Gimana mau mengharapkan dapat hal yang baru kalau kalian juga masih bertahan dalam siklus yang lama? Ayo. I'm not gonna judge anyone here. It's your decision, it's your life. If you still want to continue doing what you're doing, then you do you, I'll do me. Aku yakin kalau pada ujungnya, aku juga berharap aku akan dipertemukan dengan orang-orang yang sejiwa dengan aku, misi jiwanya nyambung. Aku berharap aku bisa dipertemukan dengan orang-orang yang soul tribe aku juga, soul family aku juga. Dan aku tahu peranku di sini ini untuk ada buat kalian, untuk memotivasi, menyemangati kalian untuk semangat healing. Karena aku nggak mau ada satupun orang di dunia ini yang hidupnya sengsara. Aku nggak mau ada satupun orang di dunia ini yang kejebak luka, kejebak trauma, kejebak rasa sakit, kejebak kekhawatiran, kejebak bla 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 bla, apapun itu dari masa lalu. Aku tahu kok prosesnya nggak gampang buat kita healing. Itu tuh sama kayak naik jeep, dibanting, lewatin jalan terjal segala macem, naik turun, ya seperti itu. Cuman aku tahu kalau pada akhirnya setelah kita healing itu, kita sama-sama berproses dan akhirnya pasti akan baik. Aku nggak mau ada salah satu dari kalian yang terhilang gitu loh. Aku nggak mau kalau misalnya ada yang nggak bahagia, karena aku yakin semua orang itu berhak bahagia. Dan oke, jadi kemana-mana ya ngomongnya. I'm sorry, but
Ya, that's the point. Itu pentingnya mencintai diri sendiri. Supaya gini, kalau kalian contohnya ya, kalau kalian mau contoh lainnya, kalau kalian misalnya mau ketemu pasangan baru, pacar baru, tapi kalian masih terus-terusan di rumah, kalian masih meraung-raung, nangis-nangis, mengingat yang lama, masih ngerasa kalau kejebak sama rasa patah hati yang lama, rasa sakit yang lama belum disembuhkan, kalian mau berharap tiba-tiba ada pangeran datang ke rumah kalian di saat kalian juga nggak berinteraksi sama orang lain, di saat kalian juga nggak berani jalan lagi, masuk lagi ke dunia, berinteraksi dengan orang lain. No, it doesn't work like that. Alignment doesn't work like that. Oke, bisa pakai law of attraction. Tapi law of attraction itu bukan berarti kita bermimpi terus langsung semena-mena semesta akan kasih. Semesta juga lihat, Tuhan juga lihat, kira-kira kita berhak untuk menerima apa yang kita harapkan atau enggak. Kalau memang semesta lihat kita sudah berhak, pasti akan dikasih. Dan gimana cara kita berhak? Tadi, sama kayak perumpamaan gelas. Kalau gelasnya masih kotor ya gimana mau dikasih? Bersihin dulu gelasnya, bersihin dulu diri kalian. Just continue playing with your process. Walau hasilnya mungkin belum kelihatan, tapi kalian tahu kalian berproses. Oke? Oke, daripada aku ngomong panjang-panjang, nanti kapan-kapan dilanjutin lagi kali ya. Intinya sih itu. Dan I'm sorry kalau misalnya ini kerasa kayak aku ngomel-ngomel. Aku gak maksud ngomel-ngomel. I'm just saying what I needed to say. Sampai bertemu lagi semuanya. Bye-bye. God bless. I love you. Semangat ya.